Hai, selamat datang. Terima kasih sudah klik video ini ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung diklik aja tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan sama video review aku yang lainnya. Kalau tombol subscribe-nya udah diklik, terima kasih banyak dan kita langsung aja ke video barang yang pertama. Oke, di video aku kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mereview produk yang aku beli dari Shopee lagi, dan produknya ini adalah alat-alat atau perlengkapan untuk perawatan sepatu di rumah gitu. Belum lama ini tuh aku sebenarnya ada cobain cuci sepatu di salon sepatu gitu ya. Jadi sepatu aku tuh udah lama banget nggak dicuci, udah gitu juga ada bagian sepatu yang lemnya terbuka gitu di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi aku putusin untuk ke semacam salon sepatu gitu, yang sekaligus dia juga jual-jual sepatu. Di situ aku minta untuk dicuciin sepatunya sekalian juga di reglue gitu. Setelah sepatunya udah selesai dicuci dan juga di reglue, ternyata hasilnya tuh kurang memuaskan buat aku karena masih ada bagian-bagian yang kotor dan juga ada lem yang keluar gitu dari tempat yang seharusnya, dan itu tuh agak ngeganggu juga karena harapan aku saat sepatu aku dicuci dan di reglue di tempat itu hasilnya bakal bagus banget, bakal sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi aku mutusin untuk cobain deh, aku beli beberapa perlengkapan untuk perawatan sepatu di rumah aja, karena menurut aku biaya untuk perawatan sepatu di luar juga lumayan ya, nggak murah juga, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi menurut aku kayaknya kurang worth it aja. Makanya aku coba cari perlengkapan untuk perawatan sepatu ini di Shopee, dan alhamdulillah ketemu sama tempat yang jual perawatan sepatu. Nah, untuk nama toko di Shopee itu Kakak Pertama, jadi namanya itu lucu juga ya. Nama tokonya Kakak Pertama, dan ini tuh untuk pengikutnya udah lumayan banyak ya, dan pengirimannya itu dari Tangerang. Nah, untuk di toko ini tuh kalian bisa nemuin berbagai macam alat atau kebutuhan kalian yang bisa kalian gunain untuk perawatan sepatu di rumah, dan perawatan juga bakal disesuaikan sama yang kalian butuhin. Kayak misalnya kalian punya sepatu kanvas atau sepatu kulit sintetis gitu ya, karena kebetulan memang aku suka banget sama sepatu-sepatu yang berbahan kanvas. Akhirnya aku cari perawatan sepatu yang bisa digunain untuk merawat sepatu kanvas. Nah, untuk sepatu kanvas itu kan masalahnya biasanya itu ada dua ya. Yang pertama itu biasanya adalah warnanya kan downgrade, jadi warna, misalnya kalau warna hitam akhirnya jadi belel gitu. Untuk masalah yang kedua biasanya di sepatu kanvas itu kalau misalnya lembab, dia itu akan mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu, atau bau lembab gitu ya. Apalagi kalau misalnya pemakaian sepatu kanvasnya itu nggak dibarengin pakai kaos kaki, nah itu tuh biasanya bakal keluar bau-bau yang nggak diharapkan. Akhirnya aku putusin untuk pilih produk-produk perawatan sepatu untuk kanvas. Nah, untuk barang-barang yang aku beli dari toko ini tuh ada 5 item, dan 5 item ini bakal aku jelasin ke kalian satu-satu fungsinya untuk apa. Nah, yang pertama itu aku bakal ngasih tahu kalian yang ini dulu. Jadi ini adalah cat kanvas dan sweat kata dia. Aku nggak tahu nih sebutinnya apa ya. Pokoknya ini dia tuh, cat kanvas dan sweat. Kalau dari botolnya sih dijelasin ini tuh sifat cat cair untuk mengembalikan warna pudar atau meniban dari warna muda ke tua. Ini tuh adalah water base gitu ya. Ini menurut aku bisa cocok banget digunain sama kalian untuk perawatan sepatu kanvas. Ini tuh bisa kalian langsung gunain aja dari botolnya langsung, jadi nggak perlu dicampur-campur gitu. Ini tuh memudahkan banget ya, khususnya buat aku yang pemula gitu, nggak bingung kalau misalnya aku mau mulai untuk perawatan sepatu kanvas sendiri di rumah gitu. Nah, ini untuk warnanya tuh tersedia banyak banget, kalian bisa pilih aja. Nah, karena di sini tuh fungsinya untuk mengembalikan warna pudar, atau kalian juga bisa apa ya istilahnya, kalau di sini kan bilang niban ya, jadi kayak ditumpuk gitu. Misalnya warna dasarnya itu kuning gitu ya, terus karena udah sering digunain akhirnya dia jadi downgrade. Nah, kalian itu bisa ditiban pakai warna yang lebih gelap dari kuning gitu, atau kalian juga bisa tiban lagi warna kuning yang udah pudar itu pakai warna kuning yang baru. Nah, ini yang bagusnya lagi, kalian itu bisa request warna gitu di tokonya. Jadi kalau misalnya kalian punya warna tertentu gitu ya yang kalian mau, nah kalian tuh bisa request ke adminnya untuk dibikinin cairan atau cat yang sesuai sama warna yang kalian mau. Nah, untuk cat ini tuh isinya 110 ml, dan ini aku beli di harga 25.000. Kalian bisa cek aja tokonya di Shopee, dan linknya udah aku tulisin di description box aku. Nah, untuk barang yang kedua di sini aku ada beli parfum sepatu. Nah, parfum sepatu ini untuk isinya ada 100 ml, dan dari tokonya itu kita bisa pilih ada 3 varian aroma ya. Ada aquaman, ada bubblegum, dan juga ada coffee. Kalian tinggal pilih aja sesuai sama yang kalian mau. Nah, yang aku pilih saat ini itu adalah yang aquaman.
Bentuknya dia spray gitu, jadi bisa langsung disemprotin aja ke sepatu. Kalau misalnya kalian udah mulai cium aroma sepatu kalian udah nggak enak, kalian bisa langsung disemprotin aja ke bagian sepatu kalian, khususnya di bagian dalam. Nah, untuk varian yang aku amen ini, kalau menurut dari tokonya, dia ada aroma mangonya. Jadi ini tuh kayak lebih ke aroma buah gitu ya, karena ini tuh seger banget. Dan untuk parfum sepatu ini dia menggunakan alkohol 90% dan bisa menghilangkan bau tak sedap karena bakteri dan jamur yang ada di sepatu. Nah, untuk parfum sepatu ini harganya 26.000 aja, dan kalian bisa langsung cek aja, linknya ada di description box aku. Oke, untuk barang yang ketiga, di sini aku ada beli juga lem sepatu. Nah, untuk lem sepatunya tuh kayak gini. Nah, itu dia. Ini lem sepatunya tuh bisa kalian gunain untuk berbagai macam jenis sepatu atau jenis bahan sepatu. Di sini di botolnya itu udah ada cara pemakaiannya, jadi kalian bisa langsung dibaca aja di botolnya. Dan ini tuh harusnya gampang ya, karena ini tuh cuman ada 4 step doang. Ini jadi di bagian atasnya tuh kalian bisa putar aja. Nah, itu dia. Jadi ini tuh untuk penutupnya itu bisa kalian buka. Nah, ini untuk ujungnya udah ada lubangnya ya. Jadi lemnya itu bisa langsung kalian keluarin dari sini, karena ini tuh udah ada lubangnya gitu. Nggak perlu kalian potong lagi ya untuk ujungnya. Jadi kalau sepatunya udah kalian lem pakai lem ini, sepatunya harus kalian diemin dulu selama 8-12 jam gitu. Jadi jangan langsung kalian gunain, supaya lemnya itu bisa ngekrep gitu ya. Untuk lem sepatu ini tuh isinya ada 100 ml. Udah gitu dia ada 2 varian, ada warna kuning dan warna hijau. Kalau untuk yang warna kuning itu yang kayak gini. Nah, ini tuh untuk bahan licin kayak misalnya PVC, rubber, dan leather gitu. Nah, untuk yang warna hijau ini bisa kalian gunain untuk kanvas, sweat, mesh, dan rajut. Kalian bisa langsung pilih aja sesuai sama yang kalian mau. Misalnya kalian lebih banyak sepatu atau emang kalian punya 2 jenis sepatu itu, kalian bisa beli dua-duanya. Untuk harga lem ini tuh aku beli di harga 22.500, dan kalian bisa langsung cek juga, linknya ada di description box aku. Oke, untuk barang yang selanjutnya di sini aku ada 2 produk yang dua-duanya itu adalah untuk membersihkan sepatu. Jadi untuk yang pertama itu di sini aku ada ini pembersih sepatu. Dia bilang katanya untuk membersihkan bahan kanvas, sweat, kulit, nubuck, nilon, vinil, dan masih banyak lagi. Jadi ini fungsinya itu banyak banget untuk semua jenis bahan sepatu kayaknya ya. Karena di sini tuh dia nyebutin hampir semua jenis bahan sepatu gitu. Ini aku buka dulu ya. Nah, ini tuh cairannya bening, dan ini tuh adalah sabun untuk nyuci sepatu gitu. Untuk sabun cuci sepatu ini dia ada di 100 ml, dan di sini juga udah ada cara penggunaan dan juga himbauan untuk dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Di sini juga ada saran penggunaan, saran untuk penyimpanan juga, dan di sini juga dijelasin kalau sabun ini tuh terbuat dari bahan-bahan alami dan campuran biang parfum. Jadi ini harusnya wangi banget. Kalau menurut dari keterangan tokonya, untuk pembersih sepatu ini dia mengandung 80% bahan natural plus 10% deterjen dan 10% lain-lain. Nah, lain-lainnya ini nggak dijelasin, tapi di sini mungkin lebih ke kayak aroma gitu kali ya. Nah, untuk ukurannya juga kalian bisa pilih. Di sini tuh aku pilih yang 100 ml dan juga sampai ada yang 1 liter gitu. Kalian bisa langsung dipilih aja sesuai sama yang kalian butuhin. Karena ini pertama kali aku cobain nyuci sepatu pakai pembersih sepatu ini, akhirnya aku pilih yang kecil dulu, yang 100 ml. Untuk yang 100 ml ini harganya ada di 14.400, itu dia. Nah, untuk pembersih yang kedua di sini tuh dia bilang ada Magic Clear tuh. Jadi dia itu bahannya bening gitu, tuh kayak gini. Dan di sini dia bilang isinya ada 100 ml, dan kalau dari botolnya sih nggak ada keterangan apa-apa ya. Jadi aku bakal coba cari informasinya langsung dari tokonya. Di sini tuh dia bilang kalau ini adalah penghilang noda tinta atau cat bekas gitu. Nah, ini tuh kalau menurut dari keterangan dari tokonya, dia itu bisa digunakan untuk menghilangkan noda di bagian karet sepatu atau di midsole. Dan pakai ini juga kalian bisa ngilangin kayak bekas tinta gitu, atau kayak bekas-bekas lem juga. Biasanya kan ada lem yang agak keluar-keluar gitu ya dari jalurnya. Nah, itu kalian bisa bersihin juga pakai ini. Tadi udah coba aku buka, dan kalau menurut aku ini tuh kayak aromanya dan rasa di tangan aku ya saat aku keluarin itu lebih kayak thinner gitu. Karena di sini tuh kandungannya nggak dijelasin isinya apaan aja. Jadi ini tuh sebenarnya udah sempat aku gunain.
sedikit sih ya aku gunainnya. Dan ini tuh aku gunain untuk ngebersihin sisa-sisa kain sweat gitu. Jadi aku tuh punya sepatu yang bahannya dari kulit sintetis, dan kulit sintetisnya itu udah mulai pecah-pecah gitu, dan akhirnya jadi nggak enak banget dilihat. Coba aku makeover gitu sepatunya, dan aku bersihin bagian sepatunya itu pakai ini. Jadi kalau kalian punya masalah yang sama kayak aku, kalian bisa ditunggu aja videonya, karena aku lagi ngerjain untuk makeover sepatu bahan semi kulit jadi sepatu bahan kanvas. Kurang lebih nanti untuk sepatunya bakal kayak gini, dan ini tuh belum selesai. Nanti bakal aku kasih video lengkapnya di video aku yang lain aja, jadi nanti kalian tungguin aja videonya. Jadinya kayak gimana kalian tungguin aja videonya. Makanya buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung diklik aja tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan sama video aku yang lainnya. Untuk magic clear ini aku beli di harga 14.400 aja. Oke, ini untuk 5 produknya udah aku jelasin, dan aku juga udah kasih tahu kalian harganya berapa. Untuk linknya juga udah aku tulisin semua di description box. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih lihat ke kalian proses repaint atau recolor sepatu kanvas aku di rumah. Oke, untuk prosesnya kayak gini. Untuk proses repaint sepatunya aku sediain sepatu kanvas, ada cat sepatu khusus kanvas, ada kuas kecil, dan juga selotip anti air. Nah, ini untuk catnya itu aku kocok dulu ya biar dia isinya rata, dan aku tuangin ke wadah gitu, dan ini tuh secukupnya aja. Nah, untuk kondisi sepatunya tuh bisa kalian lihat ya, ini tuh udah downgrade parah warnanya, udah belel banget, dan banyak banget sisa-sisa dari sabun setelah dicuci. Nah, ini aku gunain kuas yang ukurannya agak besar, dan aku mulai repaint sepatunya itu dari pinggir, dan ini tuh nggak terlalu pinggir ya, karena yang aku tahu biasanya kalau misalnya cat untuk kanvas itu suka bleber ke samping gitu. Nah, ternyata untuk cat yang ini tuh enggak, jadi aman banget buat kalian gunain, dan ini tuh mempermudah banget buat pemula kayak aku. Untuk proses repaintnya ini asik banget ya, dan gampang banget karena aku nggak perlu campur-campurin cairan tertentu gitu ke dalam catnya, dan ini tuh udah langsung tinggal dipakai aja setelah dituang dari botolnya. Catnya juga nggak sampai tembus ke bagian dalam, jadi bagian dalam yang ada motifnya itu nggak berubah warna jadi hitam gitu, dan ini tuh nggak bikin kotor tangan. Tapi walau begitu, aku saranin buat kalian yang mau repaint, kalian pakai sarung tangan plastik aja biar tangan kalian nggak kotor kena cat. Aku pakai kuas yang ujungnya lebar ini untuk ngecat di seluruh bagian sepatunya, karena ini tuh jadinya gampang banget dan cepet banget. Nah, nanti untuk bagian detailing dan pinggir-pinggir sepatu itu aku bakal pakai kuas yang ujungnya itu lebih kecil dan runcing biar dia nggak bleber ke bagian outsole-nya. Nah, kurang lebih tuh untuk pakai kuas yang ujungnya runcing untuk ini. Nah, ini tuh aku ada bagian sepatu yang deket sama tag dan juga deket sama outsole. Nah, biar bagian itu nggak kena cat, akhirnya aku pakai kuas yang ujungnya runcing biar dia lebih rapih. Oke, ini udah separuh jalan, dan aku bakal ngelanjutin untuk nge-repaint seluruh bagian sepatunya. Karena ini tuh satu warna, jadi ini tuh mempermudah banget. Tinggal nanti aku lebih merhatiin aja untuk detailing dan pinggir-pinggir sepatunya biar nggak bleber. Nah, ini udah selesai sepatunya, dan ini tuh aku keringin pakai hair dryer biar dia cepet. Dan ini tuh aku cuman nge-repaint satu layer aja, satu lapis aja, dan ini udah warnanya udah kelihatan banget ya, hitamnya udah pekat lagi. Jadi untuk perbandingannya tuh kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk sepatu yang sebelum di repaint dan sesudah di repaint tuh beda banget, dan ini tuh aku suka banget sama hasilnya, dan jadinya tuh kayak sepatu baru lagi. Oke, jadi ini untuk hasil sepatunya. Ini tuh menurut aku udah bagus banget daripada sebelum di repaint. Ini bakal aku semprotin pakai si parfum sepatu. Terus aku bakal kasih 2 catatan buat kalian. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau mulai repaint sepatu kanvas kalian di rumah, kalian bisa sediain 2 jenis kuas. Yang pertama kuas yang agak besar, dan yang kedua kuas yang ukurannya lebih kecil dan ujungnya itu lancip gitu. Kalau yang besar itu kalian bisa apply buat yang di bagian sini ya, bagian tengah. Nah, untuk yang kecil itu bisa kalian gunain untuk bagian detailing. Kayak misalnya di sini tadi itu aku kayak untuk bagian pinggir-pinggir sini biar nggak bleber ke bagian sol, terus juga untuk ke bagian yang dekat sama label-label kayak gini ya. Kuas yang kecil itu juga bisa kalian gunain untuk kalau misalnya jenis sepatu kalian itu beda warna. Kalau ini kan kebetulan warnanya satu ya, warna hitam doang. Nah, kalau sepatu kalian itu beda warna, kayak bagian depannya itu warna merah, terus tengahnya warna biru gitu, untuk bagian potongannya itu kan pasti ini ya, kalian harus hati-hati gitu supaya warnanya nggak bleber ke warna yang lainnya gitu. Makanya
misalnya kalian perlu kuas yang ukurannya lebih kecil untuk detailing tadi. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian di sepatunya itu ada detail-detail kecil, kayak di sini kan di bagian pinggir ini ada tag dari brandnya gitu, terus juga di bagian belakang ada. Kalian tuh bisa ditutup aja pakai kayak semacam selotip gitu, untuk supaya si detailing ini tuh nggak kena catnya gitu. Dan kalian juga bisa pakai selotipnya itu di bagian sini, di bagian sol, kalau misalnya kalian takut bleber. Tapi kalau misalnya kalian terlanjur kena gitu ya bagian solnya, terlanjur kena catnya, kalian bisa langsung bersihin aja untuk bagian solnya itu pakai si ini magic clear itu. Makanya tadi aku bilang untuk perawatan sepatu kalian di rumah itu, untuk 5 pilihan item tadi itu udah paling recommended, jadi kalian wajib punya kalau memang kalian mau mutusin mulai untuk perawatan sepatu di rumah. Jadi itu dia video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya ngebantu kalian yang saat ini lagi nyari barang kayak gini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye-bye.